Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang puji nama. Silakan duduk kembali saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, saya mau kasih sedikit kesaksian lanjut yang bulan lalu ya, sebelum waktu itu, karena foto-fotonya juga belum ada. Dan mungkin di sini sudah ada yang pernah dengar kesaksian saya sebelumnya. Angkat tangan kalau sudah pernah dengar. Di YouTube, di media apapun, berarti yang lainnya belum dengar ya. Bung Betty belum pernah dengar ya? Nanti. Sekarang dengar. Langsung dengar. Oke, nanti Bapak Ibu Saudara boleh subscribe YouTube saya, Agung Worshipper TV. Ini kesaksian saya ada di sini di YouTube saya, Agung Worshipper TV. Subscribe gratis ya, jadi nggak bayar. Dan kesaksian saya udah banyak di share ke mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Singkat cerita, bagi yang belum dengar. Jadi saya adalah satu-satunya pasien leukemia atau kanker darah kalau disebutnya ya. Jadi saya satu-satunya pasien leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Semua karena Tuhan Yesus, amin. Semua karena anugerah Tuhan Yesus. Saya jauh-jauh datang ke sini, saya percaya ada maksud Tuhan yang mau Tuhan nyatakan juga bagi gereja Tuhan di tempat ini. Singkat cerita saya ceritakan seperti ini, saudara. Jadi tepatnya waktu pas tahun 2021 bulan Desember waktu itu ya, itu saya mengalami keanehan di tubuh saya gitu loh. Jadi saya udah mengalami namanya lebam-lebam di kaki ya. Nah ini foto waktu pas tahun 2018 saya sebelum divonis leukemia. Ya ini masih gemuk nih, normal ini di Taman Anggrek waktu itu. Saya nggak pernah kepikiran akan mengalami, diizinkan Tuhan terkena kanker darah di tahun 2022. Nah tadi di tahun 2021 menjelang ke 2022 awal, itu ketika saya bangun tidur tiba-tiba di kaki kanan kiri saya itu ada lebam-lebam seperti kayak orang kebentur. Pernah kebentur pasti Bapak Ibu ya. Kalau bentur kan sakit, jadi saya nggak sakit gitu. Dan nanti akan hilang sendiri pada 3-4 hari ke depan lah gitu. Akan hilang dan muncul lagi selama 1 bulan. Kemudian akhirnya berikutnya ketika saya bangun tidur juga tiba-tiba telinga saya ada darah. Waktu itu dimasukin alat ini di rumah sakit RS Sari Asih Karawaci Tangerang. Nah ini waktu sama keponakan saya yang ada di sini nih, Ariel nih. Dia ngikut waktu itu, ini saksinya nih. Ini telinga saya dimasukin alat, ada darah, ada gumpalan darah dan itu seperti kayak mau meletus gitu. Ya, akhirnya karena darah nggak bisa keluar dari telinga, keluarlah dari hidung, dari mata. Waktu itu diperiksa juga mata saya. Jadi mata saya udah ketutup darah di retinanya, jadi melihat udah nggak jelas, dengar juga udah nggak jelas gitu loh. Dan akhirnya tepat pada tanggal 3 Juli 2022, jadi 5 hari sebelum saya divonis leukemia, saya divonis tanggal 8 Juli 2022. 5 hari sebelum saya divonis leukemia tanggal 3 Juli 2022 itu saya masih pelayanan tuh. Ya Juni, Juli, Agustus 2022 waktu selanjutnya. Nah ini saya masih pelayanan tuh. Dari Jabodetabek kemana-mana tuh saya pakai masker oksigen. Karena saturasi darah saya up and down, sewaktu-waktu saya bisa jatuh dan meninggal. Waktu selanjutnya. Nah ini seperti ini saya melayani, tetap saya melayani Tuhan gitu. Karena saya punya janji di hadapan Tuhan, selama saya masih berdiri saya harus melayani Tuhan. Kecuali kalau saya sudah meninggal dipanggil Tuhan, baru saya pulang gitu kan. Tugas saya belum selesai. Ini kondisi saya masih belum masuk rumah sakit, masih observasi waktu itu ya di Jakarta. Dan waktu saya pelayanan tanggal 3 Juli 2022, saya dengar sekali jelas suara Tuhan. Dia bilang gini, berserahlah. Dia bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sampai 3 kali itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. 3 kali Tuhan bilang gitu. Dengan kondisi telinga saya udah gak dengar ya kan, mata saya juga gak lihat jelas. Waktu saya belum paham, belum ngerti maksudnya apa nih kok suruh serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan akhirnya tanggal 8 Juli 2022 barulah saya divonis terkena kanker darah atau leukemia. Nah lagi-lagi yang pertama-tama tuh yang nemenin saya nih, keponakan saya ini, Ariel ini. Dia nemenin saya, ya Ariel ya. Dia tahu semua saksinya tuh. Waktu saya divonis gitu sama dokter, saya kaget, dia pun juga kaget, semua kaget. Siapa sih nggak kaget kalau divonis kanker? Ya tinggal nunggu mati aja saya kan, gitu kan. Sampai dokter di Karawaci itu dia nggak berani memvonis saya.
Padahal dia waktu mau bilang ke saya, hidup saya hanya 3 bulan terhitung dari tanggal 8 Juli. Hidup saya hanya 3 bulan terhitung dari 8 Juli 2022. Dan akhirnya benar, tepat tanggal 5 September 2022 saya meninggal. Tuh, saya meninggal. Nanti saya akan ke sana. Foto selanjutnya. Dan akhirnya, nah, saya debil darah lagi, ya kan? Itu udah di rujuk ke RS Darmais, dan tanggal 28 Juli sambil darah lagi, dan memang benar saya leukemia. Dan akhirnya tanggal 2 Agustus 2022 diambil darah lagi yang terakhir untuk menentukan apakah benar saya terkena leukemia jenisnya. Karena kan kalau kanker darah itu tidak ada stadium, kanker darah itu hanya ada jenis. Ada 4 jenis besar: AML, ALL, CML, dan CLL. Nanti saya jelaskan setelah ini kalau mau bertanya ya. Ada. Nah, akhirnya tanggal 2 Agustus saya ambil darah. Tanpa diduga, nggak disangka, saya udah kena leukemia, hyperleukosit, kena COVID. Bayangin, 3 sekaligus. Kalau kanker dengan COVID udah dipastikan gak akan selamat, saudara. Dan tanggal 30 Agustus 2022 saya masuk ke ruang IGD. Nah ini nih, ruang IGD waktu itu di RS Darmais. Itu saya transfusi darah, ya, karena HB saya sudah sangat-sangat rendah gitu, sangat-sangat rendah. Nah, setelah saya masuk di ruang IGD, akhirnya tanggal 4 September 2022 itu saya sudah masuk ke ruang ICU RS Darmais. Tahu ya ruang ICU ya? Kalau kita ejak pelan-pelan, ICU, kan tulisannya ICU ya hurufnya. ICU, Y-nya besar. Saya bertemu Tuhan Sang Pencipta. Gitu, karena orang kalau dari masuk ruang ICU itu kemungkinan besar untuk hidup kecil sekali, gitu, sangat kecil sekali. Dan akhirnya setelah tanggal 4 September itu saya mengalami masa kritis di ruang ICU. Jadi ketika saya diinfus ini tangan saya, karena saya masih hyperleukosit, ada pembekuan darah yang mengakibatkan itu saya mengalami sakit yang teramat sangat. Dikasih painkiller dosis 1, 2, gak mempan, akhirnya di ujungnya dikasih morfin, tetap gak mempan juga, gitu loh. Foto selanjutnya boleh. Nah ini saya udah di ruang ICU, dan puji nama Tuhan, kok saya bisa ya bawa handphone di ruang ICU? Iya, saya maksud bawa handphone di ruang ICU karena saya udah keliling kemana-mana, tidak ada boleh pasien ya yang dirawat di ruang ICU itu boleh membawa handphone. Betul ya? Nggak ada yang boleh pasien di ruang ICU boleh bawa handphone, nggak ada yang boleh. Jadi melalui alat itu akhirnya saya bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Saat itu juga saya masih kondisi sakit di ruang ICU yang sedang mais. Saya bikin video, saya upload foto untuk menunjukkan kebesaran, kedahsyatan Tuhan Yesus kita. Saya percaya kuasa Tuhan Yesus dahulu, sekarang, selamanya tetap sama, amin, dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Dan akhirnya ketika saya masuk di ruang ICU dan mengalami masa kritis, itu jam setengah 3 pagi tanggal 5 September 2022 saya udah berserah total sama Tuhan. Saya doa gini sama Bapak, kalau ini waktunya saya harus kembali kepadamu, asalkan saya kembali bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan benar, doa saya dijawab, dikabuli Tuhan loh. Akhirnya saya udah gak sadar, jam setengah 3 pagi 5 September 2022 saya dibawa naik ke langit sama Tuhan, dibawa ke atas. Itu saya beberapa detik saya, tapi yang saya rasakan tuh kasih yang kekal, damai sejahtera, ketenangan, kelembutan, sukacita berlimpah di dalam Tuhan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya nggak bisa lihat wajah Tuhan, saya lihat cahaya putih terang, tapi tidak menyilaukan, tidak menyakitkan. Dan akhirnya jam 7 pagi saya dibawa balik tuh di ruang ICU, udah sadar gitu kan. Jadi 5 jam lah ya, saya tuh nggak sadar gitu loh. Sampai waktu pas suster mau masuk itu kaget gitu, udah nggak ada nih orang. Bangkit lagi, saya berdiri, bukan berdiri, saya duduk di tempat tidur di ruang ICU gitu kan. Heboh lah satu rumah sakit. Ini ada pasien leukemia hidup lagi gitu kan. Akhirnya berita itu disebar lah sampai ke seluruh rumah sakit, bahkan beberapa rumah sakit milik pemerintah di Indonesia gitu loh, ya kan. Nah akhirnya pada tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi itu Tuhan Yesus datang ke ruang ICU.
Bayangin loh, Tuhan Yesus raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta kita. Dia datang menghampiri saya, walaupun saya nggak bisa lihat wajahnya. Jangan pernah berpikir wajah Tuhan Yesus seperti di gereja ya, nggak seperti itu. Saya nggak bisa lihat wajahnya gitu loh. Ya saya rasakan tuh hanya kasih yang luar biasa gitu. Manifestasinya, kalau saya menangis kayak anak kecil. Jadi saya kasih gambaran ruang ICU, nanti ada videonya nanti ya. Itu ruang ICU dibatasi oleh kaca, dinding tembok kaca, tapi gak seperti ini, kaca, pintunya sliding. Nah, saya nangis waktu sudah datang. Suster dokter ada di depan sana di ruang monitor sebelahnya, itu melihat kok saya nangis, sedangkan sensor di tubuh saya semua baik-baik aja. Mereka mau masuk mau ngecek saya, nggak bisa karena dikunci sama Tuhan. Dan saat itu harus bicara sama saya. Dia bilang ini, berserahlah, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Bayangin saudara, semakin lama nangis dong saya. Begitu besar dan luar biasanya Tuhan Yesus kita, amin. Dan sadarilah bahwa setiap kehidupan kita berharga di mata Tuhan, amin. Siapapun kita berharga di mata Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, karena kau berharga di mata Tuhan. Kau berharga di mata Tuhan, ya. Ada maksud rencana Tuhan. Dan kalau ini diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya, memang ada misi kerajaan yang harus saya selesaikan. Dan akhirnya saya nangis, udah pun jadinya bisa masuk tuh. Setelah Tuhan buka kuncinya, dokter suster nanya kenapa. Saya bersaksi saat itu juga, Tuhan Yesus datang menjumpai saya. Karena mereka juga udah melihat gitu. Secara medis itu udah gak mungkin Agung ini selamat ya. Saya udah meninggal juga hidup lagi. Gimana caranya? Itu kan pasti Tuhan Yesus ya. Gak mungkin enggak. Oke, foto selanjutnya. Nah, ini setelah saya mengalami masa kritis waktu itu, saya dibolongin dada saya. Ini tindakannya namanya CPC atau Central Vena Catheter. Jadi dimasukin jarum yang panjang, ada port di dalamnya, ada seperti selang kecil, itu tembus sampai ke jantung. Ya, tembus sampai ke jantung. Tujuannya apa? Itu untuk obat kemoterapi. Ya, untuk obat kemoterapi. Vena besar ya nanti. Kenapa saya dibolongin? Saya kurus banget itu. Ini saya foto sendiri sambil keliangan karena pengaruh obat. Ya, dimasukin alat di sini dalamnya. Kenapa saya dibolongin? Foto selanjutnya. Karena tangan saya hancur. Nah, ini tangan kiri nih. Tuh, seperti kayak dicambuk ya. Ini sakitnya luar biasa tuh. Sakitnya luar sampai ke tulang-tulang, ibaratnya kayak apa ya? Tangan saya kayak didudukin gajah, tarik rame-rame kayak mau meledak tapi nggak putus-putus gitu. Benar sakit luar biasa. Dan saat itu ini waktu pas saya udah bangkit dari kematian ya. Tuhan Yesus kasih ayat firman Tuhan ke saya. Itu di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4 dibilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, jadi kalau bapak ibu saudara diizinkan Tuhan mengalami lembah kekelaman, jangan takut, jangan khawatir. Percaya, kita tidak akan tinggal di dalam lembah kekelaman itu selamanya. Ya, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dan pastinya Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Ya, dan selanjutnya, waktu itu boleh. Nah ini untuk mempatenkan kalau istilah kedokterannya itu kan diperlukan tindakan khusus namanya BMP. Jadi sumsum tulang belakang saya ya ini dibolongin, dimasukin jarum yang lebih besar dikit gitu ya. Diambil sumsum tulang belakang 5 cc. Tulang belakang saya dicungkil pakai spatula. Alatnya gini nih. Gini kecil, tajam tapi tulang itu tidak bisa dianestesi atau dibius ya. Jadi ketika alat masuk itu rasanya gimana? Milu banget, sakit pastinya itu. Ibaratnya kayak sesuatu dimasuknya ditarik tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Tapi saya percaya saya berani melalui semua karena Tuhan Yesus yang berikan keberanian dalam hidup. Kalau keberanian secara manusia, kalau saya nggak berani saya takut gitu. Jadi saya melalui semua karena Tuhan Yesus. Dan akhirnya setelah diambil tindakan BMP, hasilnya nggak lama keluar. Akhirnya dapat kabar baik. Tepat tanggal 10 September 2022 hari Sabtu itu saya boleh diizinkan pulang dan rawat jalan sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, nah ini saya waktu bulan Desember 2022 saya sudah mulai pelayanan lagi waktu itu ya di salah satu gereja. Oke.
Oke, boleh videonya ditayangkan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu sebenarnya seperti apa sih ruang ICU itu, kurang lebihnya ini saya rekam sendiri. Oh, soalnya nggak masuk ke situ ya, ke sini ya? Iya, nggak masuk ke. Oh, pelan ya? Kamu sekali. Nah jadi iya, oh, pelan ya soalnya. Ini ada bunyi aneh, itu sensor-sensor semua di tubuh saya. Kurus banget ya, saya nggak mandi dulu. Nah itu waktu pas Tuhan Yesus datang itu, tadi saya masih COVID kan, tiba-tiba tuh COVID-nya langsung hilang, ya, dan negatif. Terus juga yang kedua, tadi saya hyperleukosit langsung normal. Kalau obat itu kan butuh waktu ya. Ini dalam waktu semalam langsung normal. Nah, tinggal leukemianya. Dan hasil pengecekan darah saya dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Februari kemarin ya 2024. Semuanya hasilnya baik, sehat dan normal. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Nah saya masih sampai sekarang masih check up nih, Ibu Saudara. Nanti tanggal 5 dan 6 Maret ini tahun ini 2024, saya kayak saudara main sekali ambil darah, ya, minum obat kemoterapi, obatnya juga saya bawa. Nanti kalau mau lihat obat saya kasih lihat. Saya masih kemo sampai sekarang. Dan bersyukur sampai saat ini saya masih melayani pekerjaan Tuhan. Ya nanti kalau saya udah selesai semuanya tugas saya di muka bumi ini, baru saya pulang ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena tempat tinggal saya dan kita semua bukan di sini. Amin. Tempat tinggal kita di sana. Ini hanya sementara aja. Jadi pesan dari saya, ya, selama Tuhan masih berikan kehidupan dalam setiap kehidupan kita, kita nggak ada yang tahu nih hidup kita sampai kapan. Saya nggak nakut-nakutin loh ya. Setiap kita udah pegang antrian nih ya. Saya nggak tahu siapa yang duluan. Ada di sini yang mau duluan? Saya udah pernah ke sana soalnya. Ada yang mau duluan? Joni mau duluan? Boleh kau? Mau duluan kayaknya. Udah bosan ya? Udah bosan. Enak Jo di sana, enak Jo. Ya. Jadi kalau kita mengalami masalah pergumulan dalam hidup ini, tenang, percaya Tuhan pegang kendali. Ya. Setiap kita pasti akan diizinkan Tuhan akan mengalami namanya titik kritis dalam kehidupan ini, ya, titik terendah. Dan saya percaya itu diizinkan Tuhan untuk membangun iman kita semakin dekat melekat sama Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita dan Dia adalah pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Demikian kesaksian dari saya. Tuhan berkati. Boleh di-share nanti video saya. Oke. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita.